Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKWU kelas 11. Bertemu lagi dengan Nurse Channel. Dalam video ini, kita akan membahas materi bab keempat, pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Langsung saja ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Pada awalnya, kita hanya bisa menemukan makanan-makanan khas daerah di tempat asalnya saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kini kita dapat menemukan makanan khas daerah di berbagai macam tempat, tidak hanya di daerah asalnya saja. Contohnya, pempek dan tekwan adalah makanan khas Palembang. Kita bisa menemukan penjual pempek dan tekwan di berbagai daerah. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Pengertian makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Sekarang, kita bahas ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yang pertama ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha antara lain, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang perlu dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, serta intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Yang termasuk faktor eksternal antara lain, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selain ide usaha, resiko usaha juga perlu diperhatikan. Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian bahkan bangkrut biasanya berpeluang besar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa resiko yang ada. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena yang pertama adanya permintaan, yaitu perubahan mode, selera, dan daya beli konsumen. Kemudian perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Kemudian yang ketiga adalah persaingan. Dan yang keempat akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang pengusaha. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Adanya keinginan yang kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan memiliki motivasi untuk melaksanakan strategi usahanya. Kemudian, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Dan yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam melakukan usaha, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pastinya tidak mau menerima kegagalan kan? Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya
dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, memiliki sikap mental yang positif dalam berusaha. Ketiga, mempunyai kepercayaan diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Keempat, memiliki tingkah laku yang bertanggung jawab. 5. Inovatif dan kreatif. 6. Memiliki keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang ketujuh, memiliki sasaran yang tepat dalam memulai usaha. 8. Dapat mengelola waktu yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, mengembangkan diri. Dan yang terakhir, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Dari yang sudah disebutkan tadi, kira-kira ada di diri teman-teman nggak ya? Selanjutnya, apa saja yang menjadi penyebab kegagalan usaha? Kegagalan usaha dapat disebabkan karena tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, dan tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Tadi kita sudah membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan, serta apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha. Selanjutnya, apa sih faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu usaha makanan khas daerah? Faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha antara lain, yang pertama perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Rencanakan jenis makanan, lokasi usaha, penyedia bahan makanan, alat yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan pengelolaan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit? Yang ketiga, adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan khas daerah tidak ada habisnya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Yang keempat, inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah. Dan yang kelima, pemasaran merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Yang terakhir, yang paling penting ini ya, jangan mengeluh dan jangan menyerah merupakan kunci utama suatu usaha. Selanjutnya, pemetaan peluang usaha. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan pemerataan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya dengan melakukan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitikberatkan pada kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman, threat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung besok lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.